warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tanna ala ibadihi rasulihil mab'uthi rahmatan lil alamin wa akramahum bi risalatihil qalidati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Zikir dan Ta'lim Masjid Al-Munawwarah yang berhormati, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita masih disehatkan Allah taala, badan kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berhadir di majelis atau di masjid ini dalam rangka acara melaksanakan keperluan kita, yaitu salat maghrib yang baru saja kita laksanakan berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah agama. Mudah-mudahan saja kehadiran kita semua ini selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau. Untuk menambah kesempurnaan kehadiran kita, mari kita sama-sama berniat iktikaf di masjid ini dengan lafaz niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, mari kita melanjutkan pelajaran kita malam ini adalah bab mengenai sujud sahwi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Babu sujud sahwi. Bab menceritakan tentang melaksanakan sujud sahwi. As-sahwu lugatan, pengertian daripada sahwi ataupun sahwu yaitu an-nisyan, lupa. Berarti kita di dalam sholat ada yang lupa, yang seharusnya kita kerjakan tetapi tidak kita kerjakan. Ini namanya lupa. Dan hukum daripada sujud sahwi tersebut adalah sunnah. Jadi pada dasarnya hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Kalau namanya sunat ini, kalau kita kerjakan berpahala. Kalau kita tidak mengerjakan, tidak menjadi batal salat kita, artinya sah salat kita dan tidak batal. Hanya apabila kita kerjakan akan mendapat pahala sunat. Fala yakun wajiban illa fi halatin wahidatin. Dan sujud sahwi tersebut bukan wajib terkecuali ada satu hal yang bisa menjadikan wajib. Wahya sujudul makmumi limutaba'ati imam, yaitu sujudnya makmum untuk mengikuti imam melaksanakan sujud. Fa illam yutabi'u batalat salatu. Apabila si makmum tersebut tidak mengikuti imamnya, maka batal salat. Nah, ini hukumnya wajib bagi makmum mengikuti imam. Kalau seandainya imam melaksanakan sujud, maka hukum yang demikian wajib hukumnya. Hukumnya wajib adalah mengikuti imam. Kalau dasarnya sujud sahwi itu pada hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi kalau umpamanya ketika sholat subuh si imam lupa membaca qunut, setelah 2 rakaat iktidal, maka imam langsung sujud
kelupaan salat membaca qunut. Nah kemudian tahu imam pada ketinggalan membaca qunut ataupun berqunut, yaitu sunat jamaah dengan niat ingin melaksanakan sujud sahwi. Nah setelah itu, setelah tahiyat ataupun tasyahud akhir, imam mau sujud, lalu makmum ini tidak mau sujud. Nah ini namanya batalat salatuhu, batal sembahyangnya mengikuti imam, karena si makmum wajib mengikuti imam. Bila imam sujud, kita harus sujud, sekalipun hukum sujud sahwi itu hukumnya adalah sunat, ya, tapi yang wajibnya mutaba'atul imam, yaitu mengikuti imam. Karena kita sudah berniat mengikut imam, ternyata di waktu sujud sahwi kita tak sujud. Nah ini namanya bisa mumarakah dengan imam. Jadi pada dasarnya sujud sahwi itu hukumnya adalah sunat. Kalau namanya sunat, kita kelupaan ditambah dengan sujud sahwi, itu hukumnya sunat. Kalau tidak, maka sah sembahyangnya, hanya tidak mendapat pahala sunat. Dan kemudian mahalu, di mana tempatnya kita melaksanakan sujud sahwi, ba'da tasyahhudil akhir, yaitu setelah membaca tasyahud akhir, wa qabla salami, sebelum kita mengucap salam. Selesai membaca tasyahud akhir, apakah sampai dengan salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau disambung dengan salawat Ibrahimiyah, atau disambung dengan doa Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu, dan seterusnya, disambung lagi dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, sampai wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu mau salam, jangan salam dulu, berniat di dalam hati, sengaja aku sujud sahwi 2 kali sujud karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar sujud. Nah lalu bacaannya ketika sujud itu di sini dijelaskan. Bacaannya bagaimana? Artinya bacanya itu sebagaimana kita sembahyang biasa. Apa bacaannya ketika sembahyang? Yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu dulu. Kalau tidak bisa, boleh itu bacanya. Tapi wastahsana, nang bagus tadi bacaannya subhana man la yanamu wa la yasbu, itu bacaannya. Kalau kata hafal boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau hafal lebih bagus kita subhana man la yanamu wa la yasbu, Maha Suci Allah yang tidak bisa tidur dan tidak bisa lupa. Orang yang membaca subhana man la yanamu wa la yasbu karena lupa, maka Allah mengampuni kelupaannya. Kita lupa, Allah ampuni kelupaannya. Dijelaskan di dalam wa amma idza fa'ala sababahu muta'ammidan fa yastaghfirullaha bi sujudi, maka Allah akan mengampuni dosanya bagi orang yang mengaku dirinya bisa lupa dan bisa tidur. Sedangkan Allah tidak tidur dan Allah tidak akan lupa. Nah ini kita mengakui kelemahan kita, dengan pengakuan ini Allah mengampuni dosa-dosa kita kalau kita ketinggalan sujud sahwi. Nah itu. Jadi tempatnya ketika kita membaca, setelah kita membaca tasyahud akhir dan sebelum salam. Wa yaqutu bisalami illa fi halatin wahidatin. Dan kalau seandainya ingin sujud sahwi, ketinggalan qunut ataupun tahiyat awal, berniat ingin sujud sahwi, tapi setelah membaca tasyahud akhir sampai akhir keingat pula. Keingat 2 kali keingat ya. Tadi keingat, ini keingat pula pada lalu tak ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayaqulu ba'da salam bi salasati syurut. Boleh kita mengerjakan sujud sahwi, tapi dengan syarat tiga syarat. Yang pertama apa syaratnya? Yang pertama ayyusallima nasiyan lisujudi. Bahwasanya dia tadi mau sujud tapi lupa, lalu memberi salam. Nah, memberi salam ini karena lupa lagi. Dua kali lupa. Mungkin pikirannya apa kacau, banyak utang, anak kada karuan kampung, jadi pikirannya kacau, lalu lupa. Nah, jadi kalau lupa ingin melaksanakan sujud sahwi, lalu kita ucapkan salam, setelah itu boleh kita sujud sahwi lagi. Nah, tapi syaratnya pertama lupa, bukan sengaja, tetapi lupa. Yang kedua, alla yatulal musalli baina salami wasujudi urfa. Kada boleh lama antara sujud dengan ucapan salam. Iba ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat lagi, aku lupa lagi. Lalu sujud. Boleh. Setelah salam, sujud. 2 kali sujud, baru salam lagi. Nah, ini kalau dia lupa, pertama lupa, dan kedua tidak boleh antara salam dengan sujud ini. Mbak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dulu. Ini kada boleh. Harus segera laksanakan sujud. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga syaratnya Allah yaqra'u mubtilun lis-sholati. Tidak ada sesuatu yang membatalkan salat setelah kita mengucap salam. Umpamanya hendak sujud sahwi kelupaan, lalu memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun pengantar boleh, tidak boleh sujud, tidak boleh, batal sujud, tidak boleh lagi. Dan kemudian munafilah kahadasi wuku'il binajazah atau kejatuhan najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tidak boleh. Karena baju najis pakaian kita ada boleh sujud lagi. Atau yang ketiga adalah setelah memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ingin mau sujud sahwi, tapi dada kita sudah melenceng dari arah kita. Umpamanya mbak assalamualaikum, lalu ke sana, ketika sujud tadi nggak bisa pulang, karena boleh. Karena apa? Sudah dada berpindah daripada arah kita. Ini kalau mau sujud sahwi setelah salam dengan syarat tadi 3 macam syarat. Kalau kada apa juga, namanya saja sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Kada usah sujud tidak apa-apa. Sah sembahyang kita, hanya saja kita tidak mendapat pahala sunnah. Kira-kira paham lain. Umpamanya ada orang mengatakan sujud sahwi boleh setelah salam. Ya ini syaratnya. Syaratnya yang ini. Kebanyakan sujud sahwi dikerjakan sebelum salam. Nah, kemudian di sini dikatakan sajadah Nabi sallallahu alaihi wasallam lisani khamsat marratin. Nabi pernah mengerjakan 5 kali sujud. Yang pertama marratan syakka fi adadil rakaat. Pertama kali Nabi melaksanakan kebingungan di dalam bilangan rakaat. Asa 3, asa 4 sampai yang isya umpamanya. Lalu ambil yang sedikit, ambil 3. Sekalipun sebenarnya menjadi sudah 4, tapi kita ambil yang 3 tambah 1 rakaat lagi. Menurut kita menjadi 4, tapi sebetulnya 5. Tidak menjadi masalah. Ditambah dengan sujud sahwi. Kemudian wa marratan qama min rak'ataini bila tasyahhud. Kemudian ada lagi berdiri setelah 2 rakaat, berdiri langsung rakaat yang ketiga, tidak melaksanakan tasyahud awal. Tasyahud awal ini sunat apaatnya, membaca tasyahud awal sunat apaat, duduknya sunat apaat, salawatnya juga sunat apaat. Ada 3 sunat apaat di situ. Nah, kemudian wa marratan sallam
mirrak ada sembahyang maghrib 3 rakaat. Sekalinya ibadah sahur awal langsung salam 2 rakaatannya. Nah, ingat pada ini belum sempurna. Berdiri lagi, berdiri laksanakan 1 rakaat, tapi nanti akhirnya ditambah dengan sujud sahwi. Tapi jangan disela-selai dengan yang lain. Walaupun diselai dengan apa, ada diselai dengan yang lain, jangan. Kemudian wamarratan sallama min salasi raka'atin. Ada lagi setelah melaksanakan salat isya 4 rakaat, tapi 3 rakaat salam seperti sembahyang maghrib. Ini tambah 1 rakaat, kemudian ditambah lagi dengan sujud sahwi. Kemudian yang terakhir wamarratan syakka fi raka'atin khamisah. Antara 3 lawan 4, tambah di antara 3 lawan 4 ingatan kita salat isya, ambil yang 3. Padahal sudah 4, ambil 3, tambah 1 rakaat menjadi 5 aturannya, hitungannya. Tadi pada saat kita 4 aja ini jadi 5, hendak sujud sahwi, keringat pulang, hendak sujud sahwi langsung tambah sujud sahwi lagi karena lupa. Jadi istilahnya mengerjakan ini jangan sampai ada tenggang waktu agak lama, langsung dikerjakan. Nah, ini Nabi melaksanakan sujud 5 macam ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Kemudian wa kaifiyatuhu, bagaimana cara melaksanakan sujud sahwi. Sajadatani kasujud sholat, 2 kali sujud sebagaimana sujud sembahyang. Wa yaqulu bima, dan katakan dari antara 2 kali sujud itu mayaquluhu fi sujudi sholat, sebagaimana yang kita katakan di dalam sembahyang. Apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wastahsana, tapi ada yang lebih baik. Pendapat ulama ayyaqula idza fa'ala sababahu nasiyan subhanalladzi la yasub wa la yanam, atau subhanallazi la yanamu wa la yasub. Maha suci Allah, orang yang tidak bisa tidur dan tidak bisa lupa. Ini kalau kita hafal. Makanya tak jual sujud sahwi, jangan hafal. Baca subhana rabbiyal a'la. Tapi lebih baik subhana man la yanamu wa la yasub. Kalau kita membaca itu, kata Allah, kita ini mengakui kelemahan kita, bisa tidur, bisa lupa. Karena kita mengakui kelemahan kita, Allah ampuni dosa kita. Nah, itu lebih baiknya. Karena kita mengakui Allah, aku ini lemah, aku ini bisa lupa, aku ini bisa tidur. Sedangkan Allah tidak bisa lupa dan tidak bisa tidur. Mengakui kelemahan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu kehebatan daripada bacaan subhanallah ya namu wa la itu dibanding subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau kan hafal boleh. Umpamanya kada dua bacaan. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, bacaan sunat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sunat. Subhana man la yanamu wa la yasub sunat. Kalau ditinggalkan sah sembahyangnya, tetapi tidak mendapat pahala sunat. Itu aja. Karena itu namanya sunat hayat. Nah, ini apa namanya, cara mengerjakannya. Berniat dulu di dalam hati, sengaja aku sujud sahwi 2 kali sujud karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasub, sekali, 2 kali atau 3 kali terserah. Allahu Akbar dulu, Rabbi firli warhamni wajburni wa fa'ni warzuqni wa dini wa hamini wa fa'ni. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasub. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tahiyat karena sudah dibaca tahiyat sudah dibaca di awal. Dan kemudian asbabu sujudi sahwi,
sebab-sebab terjadinya sujud sahwi. Al-awwalu fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan kal aklil qalil. Sebab-sebab karena kita melaksanakan sujud sahwi, sebabnya apa? Melaksanakan, memperbuat sesuatu yang membatalkan sembahyang apabila kita perbuat dengan sengaja, dan tidak membatalkan sembahyang apabila kita perbuat dalam keadaan lupa. Seperti apa? Kal aklil qalil, seperti di waktu sembahyang makan sedikit. Umpamanya sambil nasi tak apik di gigi, soalnya rada sampai tak keluar lalu di mama ditangkuk makan, tapi makannya sedikit. Nah ini menyebabkan sujud sahwi. Memakannya apabila sengaja batal sembahyangnya karena makan. Apabila nasiya dalam keadaan lupa tidak membatalkan, tapi ditambah dengan sujud sahwi. Kesulitan daging, kesulitan nasi, tapi mau kesulitan duit tidak pernah kalah. Kesulitan duit tidak pernah kesulitan duit, kesulitan daging ada, kesulitan nasi juga ada. Nah ini apabila sengaja kita makan walaupun sedikit batal. Apabila tidak sengaja dan keadaan lupa makannya sedikit tidak batal. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa makannya banyak tapi lupa, ada batal puasanya. Untung makan ada batal, tapi jangan pura-pura jangan pura-pura lupa. Laki disuruh ini sama apa puasa, banyak coba pakai puasa sekali-kali beraku, ada puasa terus. Puasa liur banyak, sekalinya pura-pura lupa. Makan setengah panci habis. Ujar bapaknya, kenapa banyak jadi makan? Astagfirullah. Wah, karena astagfirullahnya pada sengaja makan. Nah, ini membohongi manusia ini aja. Tapi manusia ini diri sendiri. Kita lanjutkan. Hunaka fi'lun la yubtilu amdu wa la sahwu. Ada suatu perbuatan di dalam sembahyang yang tidak membatalkan kalau kita kerjakan, baik itu sengaja ataupun dalam keadaan lupa. Wa yusannu lahu sujudus sahwi, dan juga harus sujud sahwi. Wa naqlur ruknil qawli ila ghairi mahalli kal-fatihati, yaitu memindahkan rukun qauliyah kepada tempat yang bukan tempatnya, seperti membaca Fatihah. Allahu Akbar. Wa anu doa kita, auzubillah, bismillah, Fatihah. Lalu rukuk. Allahu Akbar. Kada ingat bahaya sampai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tawasanya tidak. Baca Fatihah. Meletakkan rukun qauliyah kepada bukan tempatnya. Tempatnya rukuk, padahal rukun qauliyahnya di waktu membaca Fatihah, di waktu berdiri, tapi di waktu rukuk membaca Fatihah. Ini namanya rukun qauliyah dipindah ke tempat yang lain. Sekalipun dia berdiri kan dia membaca Fatihah, tapi rukuknya semestinya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, tapi dibaca lagi Fatihah. Dua kali membaca Fatihah. Nah ini meletakkan rukun qauliyah bukan pada tempatnya, perlu ditambah dengan sujud sahwi. Naqlur ruknil qauli ila ghairi mahalli kal-fatihah. Masalah kedua, hunaka fi'lun yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu. Ada satu pekerjaan di dalam sembahyang membatalkan apabila kita kerjakan dengan sengaja, dan tidak membatalkan apabila kita kerjakan dalam keadaan lupa. Wala yusannu lahu sujudus sahwi, tidak disunnatkan melaksanakan sujud sahwi idza hawalal musanggilu bi safari da'iyatan
sahwan wa raddaha fawran fala yasjudu lisahwi. Orang yang bepergian sembahyang di atas kapal umpamanya Allahu Akbar menghadap kiblat, tapi ketika kapal sungainya melengkung kapal lalu tabala kami arah kiblat. Nah ini dalam keadaan sedemikian ini sekalipun arah kiblat kita melenceng kada disunatkan sujud sahwi. Karena apa? Lamun sungainya mengular tanah ini berputar-putar sebenarnya. Yang cukup kita di waktu pertama menghadap kiblat. Cuma seperti aja caranya. Kita mau sembahyang umpamanya zuhur atau asar, dilihat dulu sungainya. Sungai ini lurus nyaman sembahyang pas marah kita, terus marah kita. Tapi lamun sungainya putar dong. Nah ini tabala kami takahiga kiblat. Jadi kita sembahyang tuh dilihat dulu sungainya. Bila lurus sempat kita sembahyang, jadi kita semuanya mengarah kepada kiblat. Tapi lamun di sungai yang berputar-putar hanya sembahyang, jangan dulu. Nanti banyak tabala kami arah kiblat. Sekalipun darurat seperti itu kan darurat sulit dihindari. Nah ini yang seperti itu sekalipun tabala kami arah kiblat dan sebagainya dalam keadaan seperti itu maka tidak disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah ini yang pertama tadi adalah artinya suatu pekerjaan yang membatalkan sengaja dan tidak membatalkan dalam keadaan lupa seperti makan. Yang kedua, tarku ba'din min ab'adis salati au ba'dil ba'dil walau tarakha amdan wal ab'ad salah satu bil ihtisab. Meninggalkan sebagian daripada sunat-sunat ab'ad di dalam salat maka disunatkan melaksanakan sujud sahwi. Sunat-sunat ab'ad di dalam sembahyang ialah pertama at-tasyahhudul awal, membaca tasyahud awal tahiyat setelah 2 rakaat dan tahiyat itu sunat ab'ad. Wa qu'uduh, duduknya sunat ab'ad. Wa salatu ala nabi, dan membaca salawat kepada nabi juga sunat ab'ad. Ada 3 sunat ab'ad ketika kita bertasyahud akhir tahiyat awal, kemudian duduknya, kemudian salawat kepada nabi. Kalau kita ketinggalan 3 sunat ab'ad tinggal, maka dianjurkan sujud sahwi. Apabila setelah 2 rakaat langsung berdiri, rakaat yang ketiga tidak membaca tahiyat, tidak duduk, tidak membaca salat kepada nabi, maka dianjurkan sujud sahwi. Yang kedua, al-qunutu wa qiyamuhu wa salatu ala nabi wal ali wa sahabihi. Yang kedua adalah membaca qunut pada salat subuh atau membaca qunut pada salat witir setelah pertengahan bulan Ramadan. Wa qiyamuhu, dan membaca qunutnya itu berdiri sunat ab'ad. Wa salatu ala nabi, dan membaca salawat kepada nabi itu sunat ab'ad. Wal ali, dan membaca salawat kepada keluarga nabi sunat ab'ad. Was sahabi, dan membaca salawat kepada sahabat nabi juga sunat ab'ad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi, kepada sahabat itu jangan ditinggal karena itu sunat ab'ad. Kalau ditinggal dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Jangan digampang-gampang. Allahumma hadini liman hadait wa afini liman afait wa tawallani liman tawallait wa barik li ma aqbal wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda ala wa la ya'lamu man hadait wa tarakan wa ta'ala fa qadait. Lalu wa sallallahu ala, ini sunat apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, itu jangan ditinggal karena itu sunat ab'ad. Kemudian yang ketiga, as-salatu 'alal ali bi tasyahudil akhir. Bersalawat kepada keluarga Nabi pada bacaan tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala Muhammad wajib. Wa ala ali Muhammad sunat ab'ad pada tasyahud akhir. Jadi asyhadu an la ilaha illallah
tahiyat wajib. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, salawat kepada Nabi wajib. Wa ala ali Muhammad sunnah arba'at. Jadi kita harus teliti nama wajib atau rukun, nama sunnat arba'at, nama sunnat hayat. Ketinggalan sunnat hayat kada ditambah macam-macam, cuma kada dapat pahala. Ketinggalan sunnat arba'at ditambah dengan sujud sahwi. Ketinggalan yang wajib atau rukun kada sah sembahyang. Nah, itu di dalam membaca tasawuf. Kemudian yang ketiga adalah naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahalli, yaitu memindahkan rukun qaul sama yang pertama tadi, rukun qauliyah seperti Fatihah kepada bukan tempatnya. Artinya kepada rukuk baca Fatihah atau sujud atau i'tidal, jangan subhanallahil azim, Allahu akbar, kata sami Allah atau sami Allahu liman hamidah, mengalapun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Membaca Fatihah bukan tempatnya sujud sahwi. Nah, ini rukun qauli. Ini masih banyak ini. Ya, waktunya hampir sampai. Kalau ada pertanyaan silakan sampai di sini.